Who am I that the Lord of all the earth would care to know my name, would care to fill my heart? Who am I that the bright and morning star would choose to light the way for my ever-wandering heart? Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling, and you've told me who I am. I am yours. Who am I that the eyes that see my sin would look on me with love and watch me rise again? Who am I that the voice that calmed the sea would call out through the rain and calm the storm in me? Yeah. Not because of who I am, not because of what you've done, but because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling, and you've told me who I am. I am yours. Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I am yours. I am yours. I am yours. Whom shall I fear? Whom shall I fear? 'Cause I am yours. Siapakah kita? Kita bagai bunga yang mekar di pagi hari dan layu di petang hari. Kita bagai ombak yang menggulung lalu sesaat saja hilang. Kita bagai embun yang sebentar menghiasi permukaan daun-daun lalu menguap bersama panas mentari. Siapakah kita? Kita bukan orang laik dan baik,
Kita orang yang jatuh berkali-kali dalam kubangan dosa, sementara usia terus bertambah, waktu terus beranjak. Kita orang yang beruntung, sebab kasih-Nya sedalam lautan, setinggi angkasa, seluas dunia ini bagi kita. Betapa beruntungnya kita, orang berdosa yang diberi kesempatan untuk berubah, sebelum semua sungguh terlambat bagi kita. Whom shall I fear? Whom shall I fear? 'Cause I am yours. 'Cause I am yours. Bapak Ibu yang terkasih, dalam Sabtu Sunyi ini, ketika kita mengenang hari tergelap bagi para murid, hari di mana banyak asa berguguran, para murid mengurung diri di ruangan terkunci. Mereka keluh dan tak mengerti semua yang terjadi. Kita juga sering mengunci diri kita dalam ruang hidup yang tak kita izinkan Tuhan masuk dan berkarya. Kita keluh, kita muram, kita merasa putus asa. Padahal Tuhan dengan sangat lembut mendekati kita yang tertunduk lesu. Dengan sangat penuh kasih, Ia memahami gemuruh dan segala kecamuk batin kita. Memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai
Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Bapak Ibu yang ada di tempat masing-masing, mari kita menundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Bapa di surga, raihlah kami yang mengunci diri dalam ruang hidup kami yang penuh beban. Raihlah kami dan angkatlah wajah kami yang lesu tanpa asa. Menatapmu kembali dan menemukan sinar kasih dan kuasa di mata teduh milik-Mu, Tuhan. Raihlah kami dan jangan biarkan kami berlama-lama mengasihani diri kami dan tuli akan suara lembut-Mu. Kasihani kami dengan pengertian surgawi dan mata rohani yang tajam melihat hadir-Mu menopang kami. Kami membuka ruang hidup kami, Tuhan, yang kami kunci untuk-Mu. Masuklah Bapa dan pulihkanlah kami. Tuntunlah kami menapaki kesempatan-kesempatan yang ada di hadapan kami dalam semua kemelut yang ada. Di dalam Kristus kami memohon. Amin. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia. Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga, puaskanlah jiwaku, puaskanlah jiwaku. Buka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah di muka dengan tiang awan-Mu. Juru selamat, Kau perisai hidupku, Kau perisai hidupku. Pada batas sungai Yordan, hapuskanlah takutku. Ya penumpas kuasa maut, tuntun aku serta-Mu. Pujianku bagi-Mu selamanya, bagi-Mu selamanya. Beban berat semakin berat saat kita memanggulnya seorang diri, berhari-hari, bertahun-tahun.
Tuhan membuka tangannya, memberi diri membantumu, mengangkat beban itu, dan memberi kelegaan. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan, di lagu yang dinyanyikan oleh Kak Ivon di awal ibadah tadi, ada lirik yang berkata, I am a flower quickly fading. Kita bunga yang mekar di pagi hari dan layu di petang hari. Here today and gone tomorrow. Maka perumpamaan ini juga yang menggambarkan keterbatasan keberadaan kita sebagai manusia. Jika ada pertanyaan, siapakah kita manusia? Seumpama benda yang pecah belah, kita adalah manusia yang mudah sekali retak. Kita mudah jatuh berkeping-keping. Dan yang diperlukan adalah menyadari bahwa kerapuhan tersebut adalah bagian dari kehidupan kita. Siapapun Bapak Ibu, berapapun usia kita, dari manapun kita berasal, kerapuhan menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Pergumulan-pergumulan hidup kita alami, tekanan-tekanan berat, dan banyak persoalan-persoalan yang membuat kita terluka. Kita adalah manusia yang dapat saja menjadi retak. Dalam kehidupan bersama dengan keluarga, ketika seorang anak ditolak sedemikian rupa, ayah dan ibunya begitu sibuk dengan diri sendiri, dia tertolak dalam hati yang retak. Dalam relasi bersama dengan suami istri, ketika yang satu merendahkan yang lain, ketika yang satu melukai melalui perkataan, perbuatan, dapat pula membuat kita menjadi pribadi yang retak. Begitu pula dalam relasi bersama dengan rekan kita, sahabat kita, bahkan orang yang tidak kita kenal. Kita adalah manusia yang rapuh. Maka pemazmur dalam Mazmur yang ke-42 ayat yang ke-6 dan yang ke-16. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Pemazmur mengajak kita untuk merenungkan kepada siapa kita hadir dalam keretakan, dalam kegundahan hati ini. Maka dikatakan berharaplah kepada Allah. Pengharapan ini adalah pengharapan yang aktif. Pengharapan yang kita taruh dengan kesediaan untuk melakukan bagian kita dengan baik. Tema perenungan kita hari ini, masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Masih ada kesempatan untuk kita menjadi pribadi yang mau membagikan kasih. Masih ada kesempatan untuk memulihkan setiap luka-luka kita. Tuhan Yesus berjalan, menempuh jalan penderitaan via dolorosa untuk setiap kita. Dia dicambuk, dia jatuh, dia disalib bahkan mati di kayu salib untuk setiap kita. Semua beban ia tanggung dalam bahunya. Bahkan dia mengorbankan nyawanya bagi setiap kita. Maka Bapak Ibu, dalam penghayatan Sabtu Sunyi yang kita lalui bersama, marilah kita merenungkan. Apakah kita bersedia dengan jujur mengakui kerapuhan kita? Apakah kita bersedia menyadari bahwa kita manusia yang penuh dengan kelemahan? Apakah kita punya kerinduan untuk mendapat kelegaan karena berjalan bersama dengan Tuhan? Dan apakah kita bersedia menyerahkan beban hidup kita kepadanya? Matius 11 ayat yang ke-28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat,
aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Apapun yang menjadi persoalan kita, marilah datang kepada Tuhan. Bawalah kepadanya dalam doa. Karena Ia adalah Allah yang mau mendengarkan setiap keluhan kita. Dia Allah yang mau menopang kita bahkan dalam titik terendah yang kita hadapi. Kita adalah kepunyaannya. Ia bersedia mendengarkan, bersedia menangkap kita. Dia bersedia menyatakan kasih-Nya, bahkan hingga mati di kayu salib bagi setiap kita. Maka mari di tengah kesempatan yang ada, kita lakukan bagian kita dengan baik. Kita nyatakan kasih kepada setiap orang yang kita jumpai. Selamat menghayati Sabtu Sunyi. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Hidup yang penuh berbeban tak terasa berat, ringan semua di Kalvari, karena Yesus dekat. Ringan semua di Kalvari, Kalvari, Kalvari. Ringan semua di Kalvari, karena Yesus dekat. Segenap kekhawatiranmu serahkan kepadanya. Ringan semua di Kalvari, karena Yesus dekat. Ringan semua di Kalvari, Kalvari, Kalvari. Ringan semua di Kalvari, karena Yesus dekat. Air mata pahit pedih, Yesus tahu benar. Ringan semua di Kalvari, karena Yesus dekat. Ringan semua di Kalvari, Kalvari, Kalvari. Ringan semua di Kalvari, karena Yesus dekat. Kesempatan punya batas waktu. Saudaraku, jangan lalai. Tuhan yang telah menyatakan kasih-Nya secara sempurna, rindu menjadi Tuhan dan Allah di hidupmu.
hidup yang Dia anugerahkan dan selamatkan. Marilah dalam Sabtu Sunyi ini kita mengambil komitmen sebagai orang-orang yang mau mempersembahkan hidup yang telah Ia pulihkan ini hanya bagi-Nya. Hanya bagi Tuhan yang telah menebus kita dengan pengorbanan yang sempurna. Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku. Darimu jiwa dan ragaku, hanya dalammu ku teduh. Hatiku yang Engkau pulihkan, padamu juga ku berikan. Ku muliakan kuasa kasih yang dalam Yesus terjelma. Ku berserah sebulan hati di dalam arus rahmat-Nya. Diriku tak ku ingat lagi lautan kasih-Ku selami. Betapa Kau mencari aku, hatimu rindu padaku. Kau raih aku kepadamu, membuat aku milik-Mu. Diriku sudah ku kasih, Kau jualah yang aku pilih. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, marilah kita berdoa. Jadikanlah kami milik-Mu abadi, dan bawalah kami menggunakan kesempatan melayani-Mu seumur hidup kami, Tuhan. Engkaulah kiranya yang tertera di dalam hati kami selama-lamanya. Masukilah hidup-Mu, berjalanlah dalam kelegaan, pakailah waktu dan kesempatan anugerah Tuhan untuk memuliakannya di dalam hidup-Mu. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai-Mu kini dan selamanya. Amin. Ya Yesus,